Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Haji Ubaidillah SPDI, yang saya hormati Bapak Haji Salam Tohir selaku penasihat Musul Azhari, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Fauzi selaku Ketua Takmir Musul Azhari, yang saya hormati Bapak Haji Sohib Umam selaku Isi Sepuh. Bapak Ibu jamaah Musul Azhari yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, jadi sholat berjamaah sholat maghrib yang nantinya digantikan dengan kajian salam, kajian Sabtu malam dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bacaan salawat tadi bisa kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti dan bisa bertemu dengan beliau di surga nanti bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang pertama bulan November ini alhamdulillah kita bisa masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang untuk mendengarkan atau mengikuti kajian Islam di Musul hari ini. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua banyak dan tidak terhingga. Walaupun rahmat maupun ampunannya yang diberikan oleh kita tidak terhitung dan tidak ternilai harganya. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan kali ini akan dikupas, akan diberi tausiah kepada Ustadz Haji Ubaidillah dengan tema Muhammad dan hubungannya dengan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Haji Ubaidillah. Dari saya cukup sekian. Bila bisa menjaga fasabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'd, kaum muslimin ingkang dirahmati Allah, para alim, para bapak, para ibu, pengurus Mushola Azhari, sesepuh bini sepuh, mugi-mugi dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih saat menika kita tasih dipun paringi kesempatan untuk pertama inggih menika nglampahi ibadah salat maghrib berjamaah lan
kaping kali kita majelis ilmu, thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayatipun Allah dan hadis-hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kedekatan kita, menambah kedekatan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah ingkang kita lampahi wonten ing kesempatan menika dipun rami kalian Allah Subhanahu wa taala, lan mugi kita tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah lan ninggalaken awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kawula hormati, tema ingkang kawula bahas dalu menika inggih menika luasnya rahmat lan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyemerapi bilih rahmat Allah menika sangat luas ingkang dipun paringaken dhateng makhlukipun Allah. Sedaya makhluk dipun paringi rahmat kalian Allah. Rahmat menika napa? Rahmat menika cinta, kasih sayang, belas kasihan, kemurahan, keberkahan, kebaikan lan segala macam ingkang dipun butuhaken kalian makhluk terutami manungsa. Ampunan inggih menika ampunanipun Allah dhateng tiyang ingkang nglampahi dosa atawin kesalahan. Dados rahmat menika sungguh luar biasa. Tanpa rahmat semua makhluk tidak akan bisa menjalani dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sering mirengaken menawi wonten tiyang pejah, semoga si fulan atau siapa namanya mendapat atau semoga almarhum almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Almarhum almarhumah menika merupakan doa. Moga-moga yang meninggal ini mendapatkan rahmat. Cuman kadang-kadang tiyang menika mboten saged membedakan almarhum almarhumah menika kangge tiyang ingkang sesami mukmin. Menawi tiyang non muslim, tiyang kafir menika dilarang kalian Allah lan Rasulullah. Menawi wonten tiyang non muslim meninggal dunia, lajeng kita semoga si fulan yang telah meninggal dunia atau dipanggil napa almarhum, semoga almarhum almarhumah si fulan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa atau Maha Esa. Nggih mendiang mboten menawi tiyang boten Islam. Sebab almarhum almarhumah menika merupakan doa memohon dumateng Allah supados dipun paringi rahmat, dan itu khusus kangge tiyang ingkang sesami mukmin. Secara napa menika, secara dalil Al-Qur'an, dalil hadis lan ijma ulama semuanya mboten angsal mendoakan agar tiyang kafir, tiyang non muslim menika dipun paringi rahmat. Menawi kita mendoakan semoga mendapatkan petunjuk, semoga diberikan kemudahan, sukses usahanya,
nalika tasih gesang menika tidak ada permasalahan. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang hormati, wonten ing surat Al-A'raf begitu luasnya rahmat Allah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk, terutama kita ini sebagai manusia hamba Allah. Umur kita juga rahmat, kesehatan kita rahmat, kesempatan kita, keharmonisan keluarga kita, suami istri, anak-anak kita, harta kekayaan dan kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan Allah, menika termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadisipun Kanjeng Nabi inggih menika inna Allaha kataba kitaban. Bisa Allah menika sampun menetapkan ketetapannya qabla ayyakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi, satemene rahmatku iku mendahului kemurkaanku. Ten hadis itu inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu fauqal arsy, lan menika tertulis ten dhuwure aras kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi atawin ghalabat ghadabi, menika maktubun indahu fauqal arsy, tertulis tercatat di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten hadis saking Abu Hurairah satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi. Saking Abu Hurairah Kanjeng Nabi ngendika satemene Gusti Allah menika nggadahi 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah menurunkan satu rahmat bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami, niki kangge bangsa jin, menungso, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, sedaya makhluk, satu rahmat. Fiha fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna, keranten satu rahmat menika di antara makhluk Allah menika saling berkasih kasihan, wa yatarahamuna kan saling menyayangi, wa biha ta'tiful wahsu ala waladiya, ngantos binatang liar, binatang buas menika napa menyayangi mengasihi dhateng anake. Sebuas apapun binatang hewan menawi dhateng anake kasih sayang, mboten sampai terus anake niku diinjak-injak, diincak-incak, mboten. Nah menika termasuk rahmati Allah ingkang dipun paringaken makhluk nalika ten dunya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina, lan Gusti Allah menunda 99 rahmatnya yarhamu biya ibaduhu yaumal qiyamah, dipun paringi datang khusus hambaipun tiang-tiang mukmin nalika benjang ten akhirat. 99 rahmat. Para hadirin, menawi kita kumpulaken mulai Nabi Adam, manungsa, makhluk sampai benjang ten nalika dina kiamat, niku hanya cukup satu rahmatnya Allah. Menika sampun mencukupi satu rahmat mawon nalika tendunya. Nanging rahmat ingkang 99 menika dipun paringaken dhateng khusus hamba-hambanya yang beriman nalika dinten kiamat, khususe nalika dipun lebetaken dhateng
swarganipun Allah Subhanahu wa taala lan nikmat yang paling besar inggih menika penduduk swarga menika saged melihat Allah Subhanahu wa taala. Niki keyakinan Ahlussunnah, kain Ahlussunnah wal Jamaah. Wujuhu yauma idzin, wujuh napa menika wajah-wajah ahli surga menika tampak berseri-seri ila rabbiha nadhirah krana ningali rabbiha, Rabbnya, Tuhannya. Masya Allah, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Ketika manusia di dunia boten saged melihat Allah, sampai Nabi Musa menika kepengin ningali Allah. Karena Nabi Musa menika kalimullah. Ini termasuk napa menika Allah berbicara dengan Nabi Musa, menyampaikan, ya Allah, saya ingin melihat engkau. Musa, kalau kamu ingin melihat aku, sekarang kamu atau nanti kamu pergi suatu gunung. Pergilah kamu ke suatu gunung. Apabila gunung itu tetap, maka kamu bisa melihat aku. Nah, nalika menika gunung menika hancur lebur, sehingga Nabi Musa ya boten saged ningali Allah, sehingga bertobat Nabi Musa menyesal boten kepengin melihat Allah tentunya malih. Bila dan swarga menika termasuk kenikmatan yang luar biasa, saged melihat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang dirahmati Allah. Di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kanginipun tiyang ingkang ngelampahi dosa atawin salah. Menungso kita sedaya boten lepas saking salah lan dosa. Khilaf, lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Sedaya anak Adam menika melakukan kesalahan khata'un, tidak hanya satu kesalahan, tapi kesalahan ingkang berulang-ulang. Niku sifatnya menungso. Keranten Allah menika maha luas ampunannya, sekalipun manusia melakukan berulang kali sebesar apapun dosa kesalahannya, ketika betul-betul kembali datang Allah, bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha, Allah akan memberikan ampunan. Allah akan berikan ampunan. Di antara sifat-sifat Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar atau Ghafir. Wonten surat Ghafir, Maha Pengampun. Al-Ghaffar banyak memberikan pengampunan, Al-Ghafur sama Maha Pengampun. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Wonten hadis Rasulullah menceritakan yang dikabarkan dari firman Allah, termasuk hadis qudsi. Ada seorang hamba yang melakukan dosa kemudian berdoa, Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah mengatakan, hambaku melakukan dosa, dia mengetahui bahwa punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, bisa mengancam dengan sebab dosa. Kemudian hamba ini mengulangi lagi, suma'ata fa'adnaba, mengulangi dosa lagi, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Begitu berulang temeniku sampai 3 kali. Ini lajeng ten akhir hadis riwayat Muslim, i'lam ma syi'ta qad ghafartu lak. Ikmal, boten iklam. Ikmal ma syi'ta qad ghafartu lak. Lakukan sesukamu, kata Allah, lakukan sekehendakmu, maka aku sungguh mengampuni kamu. Artinya Imam Nawawi menafsirkan lakukan sekehendakmu,
ketika kamu tergelincir melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Kemudian tergelincir lagi, bertobatlah, memohon ampun kepada Allah. Tergelincir lagi, bertobatlah, tergelincir lagi, bertobatlah. Bahkan Imam Nawawi, seandainya manusia melakukan 10 kesalahan, 1100 atau berapapun banyaknya, tetap memohon ampun kepada Allah, maka qad ghafartu lak, Allah akan mengampuni hamba Allah. Menika menunjukkan bahwa kita niki dipun larang berputus asa dari rahmat ampunan Allah. Dilarang kita berputus asa karena luasnya rahmat dan ampunan Allah. Wonten ing surat Az-Zumar 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, mboten namung Nabi Muhammad, para dai, mubaligh, siapapun, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas melakukan kemaksiatan, la taqnatu mir rahmatillah, ojo putus sangka rahmate Allah, ojo putus asa sangka rahmate Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah menika mengampuni semua dosa. Menawi mboten ate jami'ah niku pun sedaya dosa diampuni, tapi diperkuat dengan jami'ah. Allah mengampuni seluruh dosa. Mboten dipun sebutno dosa kecil besar, sedaya dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Ayat menika memang turun khusus untuk orang-orang yang sudah melampaui batas di dalam melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan kepada Allah. Pun luar biasa kesalahannya, dosanya. Bukan sekedar dosa yang banyak, yang besar. Tapi oleh Allah, la taqnatu rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Semua dosa, bahkan dosa syirik, sebelum wafat bertaubat, taubatnya diterima Allah, maka diampuni semua dosanya. Dan insya Allah akhirnya juga nanti masuk surganya Allah. Hanya dosa syirik yang dibawa sampai mati, itulah yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan sampai wafat belum bertobat, itu adalah fi nari jahannam khalidina fiha abada, masuk ke neraka jahanam khalidina fiha abada. Tetapi dosa selain syirik itu adalah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, diampuni atau tetap disiksa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Ini dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 bahwa memang akbarul kabair, dosa paling besarnya dosa adalah asyirku billah, dan tidak akan diampuni oleh Allah menawi dipun betul sampai wafat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lajeng betapa luasnya ampunan Allah, maka kita sebagai hambanya ketika tergelincir melakukan kesalahan, jangan sampai kita
menunggu untuk istighfar dumateng Allah, bertobat datang Allah. Keranten napa menika dalam hadis Nabi, binasa rusak orang-orang yang menunggu taubat, menunggu-nunggu melakukan kesalahan, tidak segera bertobat kepada Allah, seakan-akan tiang menika apiki urip sik suwe, sehingga taubat ditunda-tunda. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah, mulane mboten ansal kita menika menunda-nunda taubat segera. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Niku sifate tiyang ingkang bertakwa nalika melakukan perbuatan keji audolamu anfusahum atau menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, lajeng eling sadar nek awake niku nglakoni salah. Zakarullah fastaghfaru, banjur memohon ampun dumateng Allah. Lidunubi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kawana mana sing iso mengampuni dosa selain Allah. Walam yusiru, banjur boten mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Menika benar-benar taubatan nasuhan. Jadi Allah menyebutkan sifatnya ciri ini tiang ingkang bertakwa boten steril saking kesalahan. Bos wong sing takwa itu terus gak tahu nglakoni dosa salah. Niku para nabi maksum dijogo kali Allah. Kita menungso biasa, boten saged melepaskan diri dari dosa salah maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Maka zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun sebutaken hadis mengenai luasnya ampunan Allah. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatuba musi'un nahar. Gusti Allah menika membentangkan tangannya. Yadahu, membentangkan tangannya. Tiang ahli takwil niku membuka lebar-lebar tangannya itu dipun takwili, dipun alihkan pengertiannya, Allah membuka lebar-lebar rahmatnya. Itu wonten sing napa tiyang ingkang menawili, wonten ulama ingkang boten memberikan takwil, tetap dipun arteni Allah membuka lebar-lebar yadahu, tangannya. Tapi kita mboten ansal kok, ya apa tangane Gusti Allah. Niku sing mboten ansal. Imam Malik ngaten, bagaimana Allah berada di aras itu merupakan kalimat yang sudah bisa dimaklumi, difahami. Jangan mengatakan bagaimananya. Kita meyakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsis tahwa. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah membuka lebar tangannya di malam hari supaya orang-orang yang napa menika melakukan dosa kesalahan bertaubat di siang harinya. Allah juga membuka lebar tangannya di siang hari supaya ketika orang melakukan kemaksiatan dosa di siang harinya, malam harinya melakukan taubat di mata Allah. Hatta tatlu as-samsu, sampai terbitnya matahari dari mimma ribia, dari terbenamnya. Terus Allah membuka rahmatnya, ampunannya hamba-hamba yang melakukan kesalahan. Hadirin kaum muslimin, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya itu terjerumus ke dalam dosa. Allah menginginkan hambanya itu menjadi hamba yang baik, hamba yang taat. Tapi kenging nopo bisa Allah mereka menciptakan sing api, sing elek, tetap bisa Allah menciptakan. Mereka Allah memberikan pilihan. Allah hanya menginginkan yang baik.
memang baik dan buruk dipun ciptakan Allah, tapi Allah hanya menginginkan sesuatu yang baik. Maka tergantung dos pundi kita sedaya menungso hambaipun Allah. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, sampai wonten hadis qudsi, laukana atau ya ibna adam lau balaghad dhunubuka ananas sama summa tafartani ghafartu laka wa la ubali. Dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kamu membawa ananas sama dosa setinggi langit, dalam hadis yang lain sepenuh bumi, ketika kamu memohon ampun bertaubat, maka akan aku ampuni dan wala ubali. Kata Allah, aku tidak peduli seberapa banyak dosamu, kesalahanmu, ketika kembali maka akan aku terima dan akan aku ampuni. Mila hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita banyak waktu luang, kesempatan, maka sebaiknya sayukjanya kita menika senantiasa membasahi bibir kita dengan kalimat astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atawin kita membaca sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar, sayyidnya istighfar, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dikal haqq, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi nikmatika alayya, abu'u dambi faghfir dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku sayyidul istighfar. Niku penting sangat kita apal setiap saat kita menika saged istighfar. Kapan kita melakukan istighfar? Nalika wonten salat, nggih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap saat antawin nalika beberapa menit sebelum subuh, niku waktu sahur, waktu sahar, niku sebaiknya pun mboten salat malam-malam, niku pun leren menunggu waktu subuh, kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang yang bertakwa mukmin itu yastaghfirun, mohon ampun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para saudara yang menghormati, tiang istighfar pasti menawi betul-betul napa menika bersungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah. Tetapi tidak hanya ampunan Allah yang didapat, tetapi juga Allah akan memberikan rezeki tiang ingkang selalu memperbanyak istighfar. Kados napa menika wonten ing surat Nuh, ketika Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Karena Allah adalah innahu kana ghaffara, Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan dari langit air hujan midrara, berlimpah, hujan yang deras, yang lebat, tentunya hujan yang membawa rahmat. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan banyak harta, wa banin, dan anak-anak. Malane wonten ulama tabi'in Hasan Basri niku dipun waduli tiang-tiang enten sing matur pekerjaannya tidak berhasil, tidak sukses, wahai Al Hasan Al Basri, wonten saling mengadu, keluarganya tidak harmonis, macam-macam
Bahkan ada yang sampai mengadu, wahai Al Hasan Al Basri, sudah berumah tangga bertahun-tahun tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa jawab Hasan Al Basri? Pertanyaan sing beda-beda niku napa jawabane setunggal? Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki mboten namung dipun paringi rezeki, dipun paringi rahmat kalian Allah. Ugi napa menika tiang ingkang senantiasa memperbanyak istighfar, istiqomah ing dalam memohon ampun dhateng Allah, monggo Allah menika badhe menjaga, memberikan keamanan, perlindungan saking napa? Saking azab, musibah, bencana, ujian lan sak piturute. Wonten ing surat Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa anta mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah menika boten badhe menyiksa mengadab suatu kaum. Wa anta fihim, sedangkan Nabi Muhammad menika tasih berada di tengah-tengah mereka. Mulane napa menika nalika Kanjeng Nabi gesang menika ya, istilah ujian bencana niku nggih wonten, tapi istilah Allah siksa tawin insyaallah umat Kanjeng Nabi Muhammad menika boten dipun siksa, boten kados umat-umat zaman sebelum Nabi Muhammad. Durhaka maksiat diberi siksa oleh Allah, habis ganti kaum yang lain, ganti Nabi Malik, umat Nabi Su'aib, Nabi Musa menika napa menika disiksa mati sedaya, ganti kaum yang lain, ganti nabi. Tapi Nabi Muhammad boten. Lajeng ayat salindune terus pundi menawi Kanjeng Nabi menika sampun sedo boten berada di tengah-tengah kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah menika boten bakal menyiksa wa hum yastaghfirun, padahal sedangkan mereka itu senantiasa istighfar memohon ampun datang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tiyang ingkang selalu istighfar benjang nalika nerami catatan amal, dipun paringi catatan amal sedaya menika tiyang ingkang beruntung. Keranten napa? Wonten hadis Kanjeng Nabi itu tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsir. Bejo temen, bejo kemayangan liman wajada fi sahifatihi, kanggone wong sing menemukan di dalam catatan amalnya, dipun tingali amale dipun buka istighfaron kasih akeh maca istighfar, akeh maca istighfar. Terus beruntung orang yang menemukan dalam catatan amalnya nanti ketika di akhirat lajeng kok kathah istighfare dhateng Allah. Lan ugi napa menika tiyang ingkang memperbanyak istighfar, selalu melazimkan istighfar, minjang sebagai orang tua dan swarga dipun paringi derajat yang tinggi oleh Allah. Dipun paringi derajat yang tinggi oleh Allah sehingga dipun sebutaken ten hadis innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya betul-betul ada seseorang yang diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam surga. Fayaqul banjur yang niku heran gawok banjur ngomong anna hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak melakukan amal yang luar biasa, amal yang istimewa, amalku biasa-biasa saja, tetapi kok mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Heran gawok. Akhirnya fayuqalu, wonten jawaban, mungkin para malaikat ya, fayuqalu, temriku ada yang menjawab bistighfari waladika laka, karena engkau mendapatkan derajat yang tinggi karena apa? Sebab istighfarnya anak-anakmu untukmu. Nah, ini maksudnya
napa menika termasuk memberikan pelajaran pendidikan datang kita sebagai orang tua. Hendaknya mendidik anak-anaknya sehingga bisa memohonkan ampun. Mboten saged menawi anake mboten saleh kok terus njalukna sepuro istighfar kanggone wong tuwa. Wong awake dhewe gak ya pamane wong dia termasuk wong tua. Hanya anak yang soleh dan solihah. Dan itu insya Allah merupakan jerih payah ikhtiar dari orang tuanya sehingga banyak membaca istighfar untuk dirinya dan juga kepada orang tuanya. Allah napa menika Allahumma firli warhamni wajburni napa menika Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa fa'admu atawin donga kadang donga kita memohon istighfar datang awak kita lan datang kedua orang tua kita. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang hormati, dados menika luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak raja Firaun menika termasuk raja ingkang paling zalim, bahkan mengaku Tuhan. Tapi Allah mengharapkan Firaun menika tiyang ingkang bisa bertaubat sampai dipun kirim faqulalahu qaulan layyinan. Dipun kirim tidak hanya satu nabi Musa nanging Nabi Harun. Mboten dikirim ustaz nabi ini. Napa supados barangkali Firaun menika menjadi orang yang ingat dan takut kepada Allah. Menawi bertobat Firaun sing ngaku Tuhan tetap Gusti Allah nerima tobat, tapi mboten purun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Banyak termasuk ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud menika dipun critaken wonten ing surat Al-Buruj ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabun jahannam. Sebelum Kanjeng Nabi menika wonten sunggalipun raja ingkang napa mengubur hidup-hidup, membuat satu parit ingkang ageng dipun isi api, lajeng tiyang mukmin menika lanang wedok besar kecil sedaya sing ngaku mukmin menika lajeng dipun giring, lajeng dipun lempar, dipun dorong ten parit niku ashabul hudud. Mereka raja menika zalim, menyiksa boten keranten alasan napa nanging keranten tiyang menika iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebutna napa kutila ashabul ukhdud wa hum 'alaiha qu'ud, bareng pun dicemplungno dinikmati dipun tingali terus pundi napa tiang-tiang mukmin lanang wedok menika sami menjerit-jerit pejah sedaya. Innal ladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin laki-laki perempuan summalam yatubu, kemudian sing nyiksa niku mboten bertaubat, maka akan menjadi masuk neraka jahanam yang membakar, adzabul khalid. Niki saged dipun pahami tiyang ingkang raja sing zalim mau sampai puluhan ribu membakar hidup-hidup tapi piyambake mboten bertaubat. Summalam yatubu, berarti menawi bertobat dipun terami Allah walaupun dosane sing kados mekaten. Summalam yatubu. Lajeng wonten malih inggih menika bukti luasnya ampunan Allah. Wonten hadis membunuh 100 tiang jiwa. 99 piyambake dipun paringi sadar. Memang di tengah-tengah puncak kemaksiatan menika kadang-kadang Allah memberikan apa? Memberikan hidayah, sadar mau bertobat, tanglet datang tiang, akhirnya sedemo tanglet niku ahli ibadah. Ahli ibadah menika tanpa ilmu rajin ibadah tapi mboten dipun dasari ilmu. Akhirnya fatwaine apa? Dosamu wis koyo ngono, wis gak disepuro karo Allah. Wis akeh. Zaman biyen 99 dipun pejah-pejahi. Akhirnya dipun pejahi genep 1. Akhirnya piyambake sik tetep angsal hidayah ten tiyang ingkang alim ya. Akhirnya tanglet dosamu
bisa diampuni Allah kalau kamu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tiang alim sing berfatwa didasari ilmu. Niku tiang ingkang pertama niku fatwa didasari perasaan. Wah, awakmu iku sakmono gedene wis nemen luar biasa kemaksiatanmu gak bakal diterima, pateni. Akhirnya dipun sarankan supaya menjauh keluar dari kampungnya yang ahli maksiat menuju kampung ingkang soleh. Ini menunjukkan menawi tiyang menyang bertobat supados pindah dari teman-temannya yang mendorong kemaksiatan ya, mentobat. Nah, niku para bapak, para ibu, para sedherek kang mati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.